Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Anugrah Umar. Saya dosen di program studi D3 Farmasi, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bakti Pertiwi Luhuraya Palopo. Adapun riwayat pendidikan saya di tahun 2010 itu saya menyelesaikan S1 Farmasi saya di Universitas Islam Makassar. Kemudian di tahun 2012 saya menyelesaikan profesi apoteker di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Kemudian di tahun 2018 saya menyelesaikan S2 Farmasi Klinik di Universitas Hasanuddin Makassar. Salah satu tugas Tridharma adalah melakukan pembelajaran. Nah, ada beberapa mata kuliah saya ampuh di setiap semesternya. Di semester genap itu saya mengampuh kuliah manajemen farmasi dan farmakologi dasar. Kemudian di semester ganjil saya mengampu mata kuliah farmaseutika dasar, farmasi rumah sakit, dan perapotekan. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan metode pembelajaran saya di perapotekan. Perapotekan merupakan salah satu mata kuliah wajib di program studi D3 Farmasi Stikes Luhuraya, di mana perapotekan ini memiliki bobot 3 SKS. Adapun deskripsi mata kuliah perapotekan didesain untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa akan pengetahuan sebagai calon tenaga teknis kefarmasian, di mana pengetahuan dasar ini meliputi pengertian apotik, tugas dan fungsi apotik, kemudian struktur organisasi apotik, standar pelayanan farmasi di apotik, manajemen perbekalan farmasi di apotik, pelayanan farmasi di apotik, pelayanan obat bebas, bebas terbatas, obat keras, obat narkotika, psikotropika, dan obat generik, beserta obat paten. Untuk bisa mencapai luaran tersebut, mahasiswa dibekali topik atau materi selama 14 kali pertemuan, di mana topik-topik itu meliputi pengantar perapotekan, kemudian selanjutnya standar pelayanan farmasi di apotik, pengelolaan perbekalan farmasi, kemudian pelaporan dan pemusnahan, kemudian pelayanan farmasi klinik di apotik, monitoring dan evaluasi, kemudian pelayanan obat bebas terbatas, kemudian pelayanan obat keras, obat wajib apotik, kemudian pelayanan obat narkotika dan psikotropika, serta obat paten dan obat generik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran yang saya gunakan. Adapun metode yang saya gunakan yaitu delivery interaction assessment. Yang pertama delivery. Delivery merupakan bagaimana dosen dalam penyampaian pembelajaran. Nah, dalam penyampaian pembelajaran saya ini saya menggunakan textbook, kemudian ceramah serta presentasi kelompok. Nah, presentasi kelompok ini saya gunakan supaya mahasiswa dituntut untuk bisa belajar mandiri serta bisa bekerja sama dengan teman kelompoknya. Kemudian yang kedua adalah interaction. Nah, di interaction ini bagaimana interaksi antara mahasiswa dengan dosennya atau dosen dengan mahasiswa. Nah, di sini karena kuliah saya online, jadi saya menggunakan beberapa aplikasi. Yang pertama aplikasi WhatsApp. WhatsApp itu sebagai tempat untuk mengirimkan materi serta tempat untuk mahasiswa dan saya berinteraksi, berdiskusi. Kemudian yang kedua saya menggunakan media Zoom. Zoom itu sebagai tempat untuk perkuliahan, pembelajaran. Kemudian yang ketiga itu juga saya menggunakan Klase. Klase ini sebagai tempat mahasiswa untuk mengumpulkan tugasnya serta tempat untuk berdiskusi. Kemudian yang terakhir itu adalah asesmen. Asesmen ini bagaimana saya memberikan penilaian. Nah, di setiap perkuliahan saya, di awal perkuliahan saya itu, saya selalu melakukan kontrak perkuliahan dengan mahasiswa, supaya mahasiswa dalam melakukan perkuliahan sudah memiliki strategi-strategi sehingga mahasiswa ini bisa mencapai luaran yang diharapkan serta bisa mencapai nilai yang baik.
Nah, ada beberapa bobot penilaian dalam penilaian saya, yaitu penilaian kehadiran, kemudian tugas, keaktifan, nilai ujian mid semester, serta nilai ujian akhir semester. Oke, baiklah, sini saya akan memperlihatkan video pembelajaran saya di mata kuliah perapotekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk mata kuliah perapotekan, hari ini kita sudah masuk ke pertemuan kedua. Kemarin kan minggu lalu kita sudah masuk di pertemuan pertama, yang mana di pertemuan pertama itu kita membahas tentang kontrak perkuliahan, dan juga kita membahas capaian atau luaran yang kalian akan capai setelah mengikuti perkuliahan mata kuliah perapotekan selama 14 kali pertemuan. Nah, sekarang kita masuk di pertemuan kedua, yaitu pengantar perapotekan. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, kita bahas dulu capaian perkuliahan dari pengantar perapotekan ini. Oke, di sini ada dua sub capaian pembelajaran mata kuliah untuk materi pengantar perapotekan. Nah, nanti diharapkan ketika kalian sudah menerima materi terkait pengantar perapotekan ini, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami pengertian apotik, tugas dan fungsi apotik itu sendiri. Kemudian yang kedua itu diharapkan nanti mahasiswa ketika sudah mengikuti ini mampu mengetahui landasan hukum dalam pendirian apotik itu sendiri. Oke, jadi ada dua CPMK yang harus kita capai dalam materi kali ini. Yang pertama itu tadi, kemudian yang kedua landasan hukumnya. Oke, kita masuk ke materinya ya. Nah, karena ini pengantar kuliah pertemuan kedua, maka yang perlu kita ketahui di sini apa itu apotik. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa menurut peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian, dimaksud dengan apotik adalah sarana pelayanan kefarmasian, tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Ini menurut Undang-Undang PP 51. Kemudian menurut PP nomor 25 tahun 1980 dan Permenkes nomor 922 tahun 1993, itu apotik adalah suatu tempat tertentu atau tempat dilakukan pelayanan kefarmasian dan penyaluran perbekalan farmasi kepada masyarakat. Nah, di sini lagi ada di sini ya, kalian bisa lihat ya, menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia di tahun 2017, ini apotik adalah sarana pelayanan kefarmasian, tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker dan tenaga kefarmasian lainnya. Nah, jadi jelas di sini ya bahwa apotek itu sendiri merupakan sarana atau tempat pelayanan bagi tenaga farmasi, baik itu apoteker maupun asisten apoteker atau yang biasa disebut tenaga teknis kefarmasian. Oke, kita masuk ke tugas dan fungsi apotik. Nah, di sini tugas dan fungsi apotik itu ada di Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009. Jadi ini sudah diatur ya dari PP Nomor 51 Tahun 2009. Nih, yang pertama kalian bisa lihat sebagai tempat pengabdian profesi seorang apoteker yang telah mengucapkan sumpah jabatan. Ya, jadi di sini jelas saya rasa. Jadi di sini tempat pelayanan apoteker yang sudah disumpah. Jadi yang sudah lolos ujian kompetensi.
Jadi apoteker yang sudah mengucapkan sumpah. Jadi yang belum mengucapkan sumpah belum bisa ya, karena di sini sangat jelas telah mengucapkan sumpah jabatan. Kemudian yang kedua, sebagai sarana farmasi, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian, ya tadi sama tadi yang pengertiannya ya, sebagai sarana atau tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian. Kemudian yang ketiga, sebagai sarana yang digunakan untuk memproduksi dan distribusi sediaan farmasi, antara lain obat, bahan obat, obat tradisional, kosmetika. Jadi di sini di apotek itu sendiri tempat untuk mendistribusikan perbekalan farmasi yang berupa obat, bahan obat, alat kesehatan bisa obat tradisional dan kosmetika. Kemudian yang keempat, sebagai sarana pelayanan informasi obat dan perbekalan farmasi lainnya kepada tenaga kesehatan lain, masyarakat, termasuk pengamatan dan pelaporan mengenai khasiat. Ya, jadi ini pokoknya apotek itu merupakan sarana pelayanan informasi obat maupun perbekalan farmasi yang lainnya. Dan di sini juga kita monitoring untuk pelaporannya sehingga khasiat keamanan bisa terjamin, ya. Kemudian sebagai sarana pembuatan dan pengendalian mutu sediaan farmasi yang terdiri dari pengamanan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penyaluran, pengelolaan, pelayanan obat, baik itu dengan resep dokter, kemudian pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Ya, jadi di sini maksudnya jadi apotek itu merupakan sarana pengendalian mutu semua sediaan perbekalan farmasi. Oke, sekarang kita masuk ke tujuan apotek. Nah, sama tadi tujuan apotek juga ini diatur di Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017. Kalau yang tadi tugasnya itu diatur oleh PP 51. Kalau yang tujuan ini ada di Peraturan Pemerintah Tahun 2017. Yang pertama, tujuan apotek itu dia meningkatkan kualitas pelayanan kefarmasian di apotek. Jadi dengan adanya sarana apotek sebagai tempat pelayanan kefarmasian sehingga bisa meningkatkan kualitas pelayanan kita kepada masyarakat maupun teman sejawat lainnya ya. Kemudian memberikan perlindungan pasien dan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kefarmasian di apotek. Nah, ini jelas karena yang berpraktek di apotek itu adalah orang-orang yang berkompeten, yaitu orang-orang farmasi, baik itu apoteker maupun asisten apoteker, sehingga informasi yang bisa diberikan ke pasien-pasien bisa terjamin. Baik itu obatnya juga terjamin mutunya, informasi juga bisa dijamin. Kemudian menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian dalam memberikan pelayanan kefarmasian. Nah, ini karena apotek ini ada pelayanan kefarmasian kita atau praktek kefarmasian kita sudah diatur oleh undang-undang sehingga ada kepastian hukum ketika kita sebagai tenaga kefarmasian berpraktek di apotek. Jadi aman ya. Ini adalah tujuan kenapa apotek itu didirikan. Kita lanjut di landasan hukum ya apotek ya. Ini adalah merupakan regulasi yang mengatur pelayanan kesehatan di apotek ya. Ini semua regulasi undang-undang maupun peraturan pemerintah yang mengatur pelayanan kefarmasian di apotek. Nah, ini bisa kalian lihat ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Yang nomor 2 itu ada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang obat narkotika. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 97 itu tentang psikotropika. Kemudian yang keempat itu ada Nomor 25 1980 tentang perubahan mengenai apotek. Ya, sampai ke keputusan pemerintah Republik Indonesia di tahun 2002 tentang perubahan peraturan Kemenkes di tahun 1993 ya. Jadi ini semua regulasi yang mengatur pelayanan kefarmasian di apotek ya. Jadi inilah landasan hukum kita terkait pelayanan
kefarmasian. Oke, nah berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia untuk mendirikan suatu apotek itu ini diatur dari segi sarana dan prasarananya, mulai dari lokasi, kemudian mulai dari bangunan dan sarana maupun prasarana. Kita masuk dulu di lokasi. Ya, di sini pemerintah daerah atau kabupaten maupun kota dapat mengatur persebaran apotek di wilayahnya dengan memperhatikan akses masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kefarmasian. Nah, kalau misalkan menyangkut lokasi ini memang diatur oleh pemerintah setempat, ya. Jadi yang mengatur itu bukan pusat, memang yang mengatur adalah pemerintah setempat, baik itu kabupaten maupun kota terkait masalah penyebaran apotek di wilayah tersebut. Kemudian masuk di bangunan. Nah, yang pertama bangunan apotek itu harus memiliki fungsi keamanan, kenyamanan, kemudahan dalam memberikan pelayanan kepada pasien, serta perlindungan dan keselamatan bagi semua orang, termasuk penyandang cacat, anak-anak, dan orang lanjut usia. Kemudian yang kedua, bangunan harus bersifat permanen, merupakan bagian atau terpisah dari pusat perbelanjaan apartemen, rumah toko, rumah kantor, rumah susun, dan bangunan yang sejenisnya. Maksudnya di nomor 2 ini kalau misalkan di bagian tertentu dalam suatu pusat perbelanjaan dia ada tersendiri memang ruangan untuk apotek secara terpisah, ya. Biasa kalau kita ke mal-mal itu memang ada apotek tertentu yang kayak Guardian, ya, ada memang apotek tertentu yang ada ruangan tersendirinya, ya. Kemudian di daerah perumahan pun memang juga apotek ini dia harus terpisah dari ada bangunan tersendirinya, maksudnya di poin kedua ini. Kemudian yang di poin pertama tadi ya, harus memiliki fungsi keamanan, kenyamanan, dan kemudahan pemberian pelayanan informasi obat kepada pasien. Jadi betul-betul nanti kalau misalkan kita mau mendirikan suatu apotek itu dari segi bangunan juga harus kita perhatikan ya, karena memang sudah ada diatur di peraturan pemerintah nomor 2017 ya. Jadi harus betul-betul kalian lihat, oh ini aman enggak, kemudian ketika saya ini nyaman pasiennya nyaman enggak ketika datang di apotek dengan bangunan seperti ini, kemudian ini enggak memberikan kemudahan bagi pasien, kemudian bagaimana kemudahan dalam pemberian pelayanan. Nah, ini semua harus menjadi bahan pertimbangan kita ketika kita mau mendirikan memilih suatu bangunan untuk pendirian apotek. Kemudian setelah bangunan itu masuk ke sarana, ya. Sarana ini harus memiliki ruang yang berfungsi sebagai penerimaan resep, berarti ada ruang untuk menerima resep. Kemudian yang kedua, pelayanan resep dan peracikan, ya. Kemudian yang ketiga itu ada ruang untuk penyerahan sediaan farmasi, ini ruang penyerahan obat. Kemudian juga ada ruang konseling untuk apoteker. Kemudian ada gudangnya kita untuk menyimpan persediaan farmasi dan alat kesehatan. Ini menyimpan stok ya. Kemudian ada arsip ya, bagian arsip, ruangan arsip untuk menyimpan semua arsip-arsip kita, baik itu pelaporan, pencatatan, ya ini semua disimpan di situ. Jadi kalau misalkan kita mau mendesain apotek ini harus ruangan ini harus ada ya. Mulai dari penerimaan resep, kemudian tempat kita meracik, kemudian tempat kita penyerahan obat, kemudian harus ada tempat tersendiri untuk konseling terkait obat. Ini biasa tempat konseling apoteker, kemudian ada gudangnya, kemudian ada tempat kita untuk menyimpan arsip. Kemudian masuk ke bagian prasarana ya. Tadi sudah sarana. Nah, kalau prasarana itu harus ada instalasi air bersih ya. Kemudian ada instalasi listrik, kemudian ada sistem tata udara sama sistem proteksi kebakaran. Nah, ini semua harus ada ya. Untuk instalasi air bersihnya, instalasi listriknya, harus ada sistem tata udaranya, ini semua harus diperhatikan. Kemudian masuk ke bagian peralatan, ya. Ini semua peralatan-peralatan yang harus ada di apotek nantinya ya.
Ini ada rak obat, kemudian alat peracik, bahan pengemas, kemudian lemari pendingin, meja kursi, komputer, ya, sistem pencatatan, mutasi obat, formulir pengobatan pasien dan peralatan lainnya. Pokoknya mulai dari peralatan sampai untuk pencatatan-pencatatan atau pelaporan-pelaporannya. Kemudian ada formulir pengobatan pasien yang merupakan catatan mengenai riwayat penggunaan sediaan farmasi. Ini untuk pasien-pasien tertentu ya, harus ada form yang harus disiapkan. Ini misalkan pasien-pasien yang degeneratif yang sering akan berkunjung di apotek kita. Jadi kita punya dokumentasi sehingga ketika pasien tersebut datang kembali, kita bisa memberikan pelayanan yang tepat. Kemudian dari segi ketenagaan, ya, dari sumber daya manusianya. Ya, yang pertama ada apoteker pemegang SIA. Dalam menyelenggarakan apotek dapat dibantu oleh apoteker lain yang biasa kita sebut APING, apoteker pendamping. Kemudian harus ada tenaga teknis kefarmasian dan bisa juga ada tenaga administrasi. Ya. Kemudian yang kedua, apoteker dan tenaga teknis kefarmasian wajib memiliki surat izin praktek. Nah, ini yang perlu kalian garis bawahi, bahwa kita yang berpraktek di apotek itu harus punya surat izin praktek yang sudah diatur oleh undang-undang. Jadi nanti kalau kalian mau berpraktek ya, sebelum berpraktek harus kalian punya surat izin praktek dulu. Kalau kami biasanya disebut surat izin praktek perapotekan. Ya, kalau kalian mungkin surat izin praktek tenaga teknis kefarmasian. Ya. Karena kita masih ada waktu, kalian bisa bertanya seputar materi yang sudah kita bahas. Oke, ada yang bertanya? Saya, Bu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di sini saya akan mengajukan pertanyaan, apakah ada jarak khusus pendirian apotek yang satu dengan apotek yang lain? Ya, tadi itu menyangkut lokasi ya. Ya, jadi kalau masalah pendirian apotek itu tergantung dari aturan pemerintah setempat ya. Kalau misalkan di kota Palopo misalkan dia diatur ada memang aturan. Mungkin kalau di Palopo tidak terlalu ini jaraknya bisa berdampingan antara apotek yang satu dengan apotek yang lain. Tapi kalau misalkan ditanyakan jarak tertentunya itu tergantung ya. Ada juga mungkin kabupaten yang mengatur sekian meter baru ada apotek satu lagi. Jadi ada jarak antara apotek yang satu dengan apotek yang lainnya. Ya, jadi kalau masalah jarak itu tergantung dari pemerintah setempat. Oke, bagaimana, Dek? Iya, Bu. Makasih. Oke, masih ada pertanyaan? Saya, Ibu. Ya, silakan. Saya, Bu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaannya, apa perbedaan apotek dengan toko obat? Ya, oke. Bagus ya pertanyaannya. Ya, kalau untuk apotek itu sendiri dengan toko obat itu memang berbeda ya. Kalau sama-sama sebenarnya untuk obat, tapi dilihat dari segi yang bertanggung jawab, kalau apotek itu harus apoteker, ya. Jadi yang menjadi penanggung jawab di situ apoteker. Kemudian kalau untuk toko obat itu bisa asisten apoteker, ya. Kemudian yang kedua obat-obat yang dijual itu kalau untuk apotek itu bisa menjual semua ya. Kalau untuk toko obat tidak boleh menjual obat keras, yang mereka dijual itu obat bebas terbatas. Ya. Jadi itu perbedaan yang sangat mencolok untuk apotek dengan toko obat. Iya, Bu. Terima kasih. Oke.
Ya, masih ada lagi sebelum kita tutup? Ya, kalau tidak ada ya, karena waktunya juga sudah mau habis. Ya, jadi adik-adik, saya harap karena kita masih di masa pandemi ya, jadi adik-adik harus tetap menjaga kesehatan, tetap mematuhi protokol kesehatan ya, jangan keluyuran kemana-mana, harus giat belajar ya, karena kita sebagai farmasis nantinya itu memang kita menyangkut nyawa manusia ya, jadi harus kita banyak belajar supaya bisa menjadi farmasi yang kompeten ya, asisten apoteker yang kompeten yang bisa memberikan manfaat buat masyarakat ya, terutama terkait masalah informasi obat. Oke, jadi sebelum saya tutup, saya kasih tugas ya terkait masalah tadi landasan hukum. Jadi nanti ini kalian cari undang-undangnya yang ini ya, ada 7 di sini kalian cari undang-undang atau peraturan pemerintah maupun keputusan Menteri Kesehatan. Ini jadi tugas kalian buat dalam bentuk makalah ini ya, undang-undangnya semua ada 7 di sini. Nanti kalian kirim di klase ya. Jadi untuk tugasnya nanti dikirim di klase. Batas waktunya nanti itu ada info di klase ya. Jadi kalau misalkan nanti masih ada yang kalian mau pertanyakan terkait materi pengantar apotik, bisa kita diskusikan via WA ataukah info-info lain yang menarik buat kalian untuk didiskusikan, bisa kita diskusikan di grup kita, grup WA untuk perapotekan ya. Kalau untuk tugasnya nanti dikirim di kelas lah ya, batas waktunya nanti akan ditentukan juga di kelasnya, jadi silakan buka kelasnya nanti untuk melihat batas waktu pengirimannya. Oke, sampai di sini sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.